Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 21 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan Sahih Muslim Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun fil masjid alladhi ussisa ala taqwa. Bab masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi. Allah Ta'ala berfirman, masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak engkau mengerjakan salat di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dan masjid yang dibangun di atas ketakwaan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang disebutkan di dalam surat At-Taubah, yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjid yang dibangun di atas takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Masjid Quba. Kemudian penulis rahimahullah membawakan hadis
yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya masjid yang dibangun di atas ketakwaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab itu adalah Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Dan pernyataan ini tidak menyelisihi pernyataan yang menyatakan bahwasannya Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas takwa. Karena apabila Masjid Quba dibangun di atas takwa, dan yang membangun Masjid Quba siapa ya ikhwan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Masjid Quba dibangun di atas takwa, apalagi Masjid Nabawi, apalagi Masjid Nabawi yang membangun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dibangun di atas ketakwaan. Kemudian disebutkan hadis di sini an Abi Salamah ibni Abdurrahman qala marra bi Abdurrahman ibnu Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhum qala qultu lahu kaifa sami'ta abaka yadhkuru fil masjid alladhi ussisa ala taqwa. Abu Salamah bertanya kepada Abdurrahman, dan Abdurrahman adalah putranya sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Abu Salamah bertanya, bagaimana engkau mendengar ayahmu menyebutkan masjid yang dibangun di atas takwa? Apakah masjid tersebut? Apakah masjid yang dibangun di atas takwa? Qala abi. Abdurrahman berkata, ayahku berkata. Ayahku yang dimaksud adalah Abu Sa'id al-Hudri. Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'di nisa'ihi. Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian rumah istri-istrinya. Faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayul masjidaini alladhi ussisa ala taqwa. Abu Sa'id al-Hudri berkata, ya Rasulullah, manakah dua masjid yang dibangun di atas takwa? Masjid Quba ataukah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa akhadha kaffan min hasba fa daraba bihi al-ard thumma qala huwa masjidukum hada li Masjidil Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu genggam pasir. Kemudian beliau menaburkannya ke tanah. Yang dimaksud masjid takwa, yang dimaksud masjid yang dibangun di atas takwa adalah masjid kalian ini, yaitu Masjid Nabawi. Qala qultu ashhadu bi anni sami'tu abaka hakada yaqduru. Abu Salamah berkata, aku bersaksi bahwasannya ayahmu menyampaikan hadis seperti ini. Aku bersaksi, itu Abu Salamah perawi hadis berkata, aku bersaksi, aku mendengar ayahmu
menyampaikan hadis seperti itu, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasannya Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun di atas takwa. Apabila Masjid Quba dibangun di atas takwa, apalagi Masjid Nabawi. Dan keduanya adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Maka dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Keutamaan Masjid Nabawi dan Masjid Quba, yang keduanya dibangun di atas takwa. Keutamaan Masjid Nabawi dan Masjid Quba, yang keduanya dibangun di atas takwa. Jadi masjid yang dibangun di atas takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Masjid Quba. Demikian pula Masjid Nabawi berdasarkan hadis ini. Itu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Kemudian pelajaran berikutnya, keutamaan membangun kegiatan di atas takwa. Keutamaan membangun kegiatan di atas takwa, membangun dakwah, membangun pondok pesantren, membangun masjid di atas takwa. Karena semua yang dibangun di atas takwa akan kekal, akan bermanfaat. Tapi yang dibangun tidak di atas takwa akan lenyap. Allah yang akan melenyapkannya. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun buih akan lenyap, dihantam ombak, diombang-ambingkan ombak, buih akan pergi, cepat lenyap. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yang akan bertahan di muka bumi. Yang bertahan adalah yang dibangun di atas takwa. Yang bertahan adalah yang dibangun di atas takwa. Maka lihatlah Masjid Quba masih ada. Demikian pula Masjid Nabawi masih dimakmurkan. Dimakmurkan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah berkata, "Maka lillahi baqiyah." Yang karena Allah akan kekal. Yang karena Allah akan kekal. Jadi kita mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau kita membangun kegiatan di atas takwa akan kekal. Kan ada yang melanjutkan. Allah yang menyempurnakan. Allah yang memperbaiki. Tapi kalau kita membangun kegiatan di atas ketenaran, di atas tujuan dunia, maka Allah yang akan melenyapkan. Allah yang akan melenyapkan. Jadi tujuan kita jika di dalam mengadakan kegiatan supaya viral, supaya tenar, supaya punya nama dan seterusnya, tujuan-tujuan duniawi yang hina, maka mungkin akan viral. Tapi setelah itu siapa yang melanjutkan? Tidak ada yang melanjutkan. Siapa yang menjadikan bertahan? Tidak ada.
Karena yang bertahan, yang kekal adalah yang dibangun di atas takwa. Ini menunjukkan pentingnya memperbaiki niat. Lihatlah Masjid Nabawi dibangun di atas takwa, bukan dibangun di atas kemegahan. Dibangun di atas takwa, bukan di atas kemegahan. Telah kita baca hadisnya. Telah kita baca hadisnya kemarin, bahwasannya Masjid Nabawi dinding kiblatnya dari apa? Dari pohon kurma. Kemudian samping kanan kiri batu. Atapnya hanya bagian saja, tidak seluruhnya ada atapnya. Tengahnya yaitu tidak ada atapnya. Masjid yang sangat sederhana. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di atas lumpur. Beliau sujud. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Tapi beliau sujud di atas genangan air. Becek tapi beliau sujud. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku masih melihat, yaitu bekasnya air dan lumpur di kening dan hidungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, siapa yang ingin kemuliaan dengan kemegahan, siapa yang menginginkan anaknya menjadi anak yang hebat dengan dimanja, tidak akan jadi apa-apa. Anaknya dicarikan pondok pesantren yang mahal, yang manajemennya bagus, yang daftar ulangnya 50 juta. Ada yang daftar ulangnya 50 juta, paling tidak 25 juta. Yang SPP-nya jutaan, 3 juta per bulan. Fasilitasnya yaitu seperti hotel bintang 5, ada fitnessnya, ada lagi kolam renangnya, ada lapangan kuda, ada apa lagi, futsal ada, bulu tangkis ada. Gak ada yang gak ada, main kelereng gak ada, semuanya ada. Dan mau jadi anak yang mental baca, mental apa? Mental tempe iya. Mental baca dibangun di atas takwa, dibangun di atas kesabaran, dibangun di atas penderitaan. Seperti itu. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil sudah yatim piatu, mengembala kambing. Kenapa? Karena beban dakwah adalah beban yang berat. Tidak mungkin dipikul oleh orang yang mental tempe. Tidak mungkin dipikul oleh anak yang manja. Semuanya serba ada, semua serba dituruti, lalu menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang tangguh di dunia dakwah, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalla wallahi thumma kalla. Sekali-kali tidak. Demi Allah, sekali-kali tidak. Maka siapa yang mendidik anaknya dengan pendidikan serba ada, jangan mimpi anaknya menjadi anak yang hebat. Silahkan menghayal, tapi wujudnya tidak ada. Maka lihatlah sejarah Masjid Nabawi. Lihatlah sejarah Masjid Quba yang dibangun di atas takwa. Di situ lahir Abu Hurairah. Di situ lahir Ibnu Umar. Di situ lahir kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar yang dididik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah akidah, tarbiyah imaniyah, tarbiyah amaliyah dan akhlakiyah. Dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan didikan berjuang, bukan pendidikan tek. Iya, main game di subhanallah. Lalu jadi apa subhanallah? Jadi kalau kita menyekolahkan anak kita
dengan pendidikan yang sederhana, bersyukurlah. Bersyukurlah. Kadang-kadang ada orang tua memondakkan anaknya di pondok yang makanannya sederhana. Ketika jenguk orang tuanya nangis. Ya Allah, nak, bapak makan rawon. Sambil makan tempe. Seneng bapak puasa Senin Kemis. Anaknya ditangis. Subhanallah. Terus lalu anaknya yang awalnya semangat dimotivasi orang tuanya, mentalnya jatuh karena dijenguk oleh orang tuanya tadi. Perhatikan. Jadi kalau kita membangun anak kita, bangunlah di atas takwa. Kalau kita bangun masjid, bangunlah di atas takwa. Jangan tergesa-gesa, kepengin cepat viral. Bangun pondasinya dulu. Kuatkan mental, kuatkan iman. Supaya Allah Subhanahu wa taala menolong, dan Allah yang akan menyampaikan. Maka lillahi baqiyah. Yang karena Allah yang akan bermanfaat, dan yang karena Allah yang akan kekal. Jadi demikianlah Masjid Nabawi, masjid yang sederhana. Tetapi dari masjid tersebut lahirlah generasi manusia yang terbaik, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi hirsu as-salaf ala su'ali al-mas'alah bidaliliha. Kesungguhan para salaf, kesungguhan para salaf bertanya tentang suatu permasalahan disertai dalilnya. Kesungguhan para salaf bertanya tentang permasalahan disertai dengan apa? Dalilnya. Bukan tanya hukum saja, apa hukumnya. Tapi yang ditanyakan Abu Salamah, bagaimana engkau mendengar ayahmu tentang hadis? Masjid apakah masjid takwa? Masjid apakah masjid yang dibangun di atas apa? Takwa. Tanya dalil. Jadi para salaf kalau bertanya kepada para sahabat atau kepada para tabi'in, mereka bertanya bagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Jadi mereka bertanya tentang masalahnya disertai dengan apa? Dalilnya. Ini menunjukkan ta'zimud dalil, ta'zimus sunnah, mengagungkan dalil dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babu fadli shalah fi Masjidil Madinah wa Makkah. Bab keutamaan salat di Masjid Madinah, yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Makkah, yaitu Masjidil Haram. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan istakat syakwa. Dari Abdullah ibnu Abbas, ia berkata bahwasannya seorang wanita sakit parah. Faqalat, in syafanillahu la akhrujanna fala usalliyanna fi Baitil Maqdis. Wanita tersebut bernadar, jika aku disembuhkan Allah,
aku akan keluar sholat di Baitul Maqdis. Jadi wanita ini bernadar untuk sholat di Masjidil Aqsa. Dan nadar wanita ini adalah nadar yang tercela. Karena nadar itu ada dua. Yang pertama, nadar yang dipersyaratkan. Yang kedua, nadar yang tidak dipersyaratkan. Nadar yang dipersyaratkan adalah nadar yang tercela, yang hukumnya sangat dibenci. Hukumnya makruh, sangat dibenci. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Akan tetapi jika sudah terlanjur nadar, wajib dipenuhi. Jadi nadar ada dua. Yang pertama adalah nadar yang dipersyaratkan. Nadar yang dipersyaratkan hukumnya, jadi nadar yang dipersyaratkan adalah nadar yang tercela. Hukumnya makruh, karahah syadidah, sangat dibenci. Bahkan sebagian ulama mengatakan nadar ini hukumnya haram. Tetapi apabila sudah dilafadzkan, wajib ditunaikan, wajib dipenuhi, wajib yaitu ditepati. Nabi SAW bersabda, la tanduru, janganlah kalian bernadar. Fa innan nadra la yughni minal qadar. Nadar itu tidak bisa merubah takdir. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna nadra la ya'ti bi khairin." Sesungguhnya nadar tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil. Nadar itu keluar dari orang yang bakhil. Nadar itu keluar dari orang yang bakhil. Maka hukum nadar ini sangat tercela. Dan nadar itu tidak bisa mendatangkan kebaikan. Contohnya anak kita ujian. Lalu kita nadar, kalau anak saya ranking 1, saya umroh. Nadar kita ini tidak mendatangkan kebaikan. Bukan berarti mendorong anak kita supaya jadi ranking apa? 1. Atau kalau ada orang sakit, kalau saya sembuh, saya bernadar umroh. Nadarnya itu tidak bisa menolak takdir, tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu biasanya keluar dari orang yang bakhil. Bakhil sedekah, bakhil beramal, maka dia mempersyaratkan kepada Allah dengan persyaratan tertentu untuk beramal. Jadi sekarang pertanyaan, kalau orang ini tidak sembuh, kira-kira dia sholat tidak di Masjidil Aqsa? Sholat atau tidak? Tidak, karena dia mempersyaratkan. Saya kalau disembuhkan Allah, saya akan sholat di Masjidil Aqsa. Jadi nadar ini seakan-akan mengancam siapa? Mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nadar ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika sudah dilafadzkan, hukumnya wajib dipenuhi, wajib ditepati, wajib ditunaikan. Demikian. Yang kedua, nadar yang kedua adalah nadar yang tidak dipersyaratkan. Nadar yang kedua adalah nadar yang tidak dipersyaratkan. Nadar yang tidak dipersyaratkan hukumnya
yaitu terpuji. Hukumnya terpuji. Nadar yang tidak dipersyaratkan adalah nadar yang terpuji. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang memenuhi nadarnya. Yufuna bin nadri. Di Allah menyebutkan tentang ciri-ciri hamba-hamba Allah. Allah memuji mereka. Di antara ciri-ciri mereka adalah yufuna bin nadri. Mereka menepati nadar. Jadi orang yang bernadar tidak ada persyaratan, hanya mengatakan saya bernadar puasa Senin dan Kamis. Maka hukum asal puasa Senin dan Kamis, hukum asalnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau sudah nadar berarti apa? Wajib. Tapi dia tidak sedang sakit, tidak ada persyaratan apa-apa. Dia hanya bernadar, yaitu nadar yang tidak dipersyaratkan. Sekarang pertanyaan, manakah yang lebih utama? Ibadah dengan nadar tanpa syarat, atau ibadah tanpa nadar? Mana yang lebih utama? Hah? Mana yang lebih utama? Dengan nadar atau tanpa nadar? Kenapa Bang Mo? Sekarang gini, kalau puasa Senin dan Kamis tanpa nadar hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Kalau dengan nadar wajib. Mana yang lebih utama, wajib atau sunnah? Hah? Hah? Sekarang puasa Senin dan Kamis apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Hukum asalnya ya. Kalau dengan nadar wajib atau sunnah? Mana yang lebih utama, wajib atau sunnah? Wajib. Ya, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar pahalanya? Ibadah dengan nadar atau ibadah dengan nadar? Mana yang lebih besar pahalanya? Ibadah tanpa nadar atau ibadah dengan nadar? Apa? Dengan nadar ya? Apa jawabannya? Karena wajib lebih besar pahalanya daripada sunnah. Tanpa nadar atau dengan nadar, Bang Riko? Kenapa? Hah? Iya. Pamrih sama siapa? Udah. Iya. Mana yang lebih utama? Gimana Bang Hari? Apa? Perinci apa? Oh ya, perincian baru ini. Berarti lebih utama? Iya. Sekarang saya ini mau sholat duha. Nadar dhisik tahu? Langsung sholat duha. Iya. Iya. Lebih besar pahalanya ibadah tanpa nadar dan ibadah tanpa nadar. Tanpa nadar atau dengan nadar, mana lebih besar pahalanya? Tanpa nadar. Kenapa? Fadl. Lebih ikhlas gitu ya. Orang yang nadar juga ikhlas gitu. Orang yang nadar ikhlas. Sama-sama ikhlasnya ini. Gimana Mas Agus? Kenapa? Iya memang nggak harus. Pengen jawaban yang jelek. Gimana? Mas apa? Udah wajib, sholat duha enggak wajib, Pak. Iya, enggak wajib. Duha, sholat duha lo enggak wajib. Jenengan kan lebih utama ibadah dengan nadar tadi. Gitu loh.
Jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan mau puasa Senin Kamis nadar dulu. Tidak pernah beliau mencontohkan puasa Arafah nadar dulu. Jelas ya? Maka kalau ada pertanyaan, lebih utama mana? Ibadah tanpa nadar atau ibadah dengan nadar? Jawabannya apa? Tanpa apa? Tanpa nadar. Walaupun nadar tanpa syarat itu terpuji. Lebih terpuji lagi yaitu beribadah tanpa nadar. Kenapa? Karena itu adalah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dengan demikian nadar terbagi menjadi dua. Nadar yang dipersyaratkan dan nadar yang tidak dipersyaratkan. Nadar yang dipersyaratkan adalah perbuatan yang tercelah, hukumnya dilarang, sangat dibenci. Yang membenci adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, nadar yang tidak dipersyaratkan. Ini adalah perbuatan yang terpuji. Karena Allah memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang memenuhi nadarnya. Kemudian kalaupun dibandingkan nadar yang terpuji, yaitu nadar tanpa syarat, dengan ibadah tanpa nadar, lebih terpuji, lebih besar pahalanya, yaitu ibadah tanpa nadar. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis. Ada seorang wanita yang bernadar untuk sholat di Masjidil Aqsa jika Allah menyembuhkannya. Fabara'at, lalu wanita tersebut sembuh. Thumma tajahhazat turidul khurujah. Kemudian wanita tersebut menyiapkan bekal untuk safar ke Masjidil Aqsa. Safar ke Masjidil Aqsa untuk apa? Menunaikan nadarnya. Faja'at Maimunatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu alaiha wa akhbaratha. Faja'at Maimunata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam tusallimu alaiha. Kemudian wanita ini mendatangi Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratha dzalik. Jadi Maimunah datang dan wanita tersebut menyampaikan apa yang dinadarkannya tadi. Faqala ijlisi fakuli ma sanati wa salli fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maimunah berkata, duduklah, jangan safar. Makanlah makanan yang kamu siapkan untuk jadi bekal safarmu, makanlah. Salatlah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Jadi siapa yang nadar salat di Masjid Aqsa bisa diganti salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nadar salat di Masjidil Aqsa boleh diganti dengan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah berkata, jangan safar, salat di sini saja. Ini sudah cukup. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maimunah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fihi afdalu min alfi salatin
fima siwahu minal masajid illa masjidal Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Berapa pahalanya salat di Masjidil Haram? 100.000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Dengan demikian, siapa yang bernadar salat di Masjidil Aqsa boleh diganti salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau boleh diganti salat di Masjidil Haram. Jadi siapa yang bernadar salat di Masjidil Aqsa boleh diganti dengan salat di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salat di Masjidil Haram. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, keutamaan salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Keutamaan salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi dhammun nadri al-mu'allaq, celaan bagi orang yang bernadar dengan nadar yang dipersyaratkan. Celaan bagi orang yang bernadar dengan nadar yang dipersyaratkan. Ini nadar yang tercela. Nadar yang tercela, yang hukumnya sangat dibenci. Tetapi apabila sudah dilafadzkan harus apa ya ikhwah? Ditunaikan. Harus dipenuhi dan harus ditepati. Kemudian pelajaran berikutnya, siapa yang bernadar salat di Masjidil Aqsa boleh diganti dengan salat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Siapa yang bernadar salat di Masjidil Aqsa boleh diganti dengan salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal hasanat qad tudha'afu, bahwasannya kebaikan dilipat gandakan. Bahwasannya kebaikan dilipat gandakan apabila dikerjakan di tanah suci. Jadi kebaikan itu dilipat gandakan. Kapan? Apabila dikerjakan di tanah suci. Jadi kapan kita mengetahui amal seseorang itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita mengetahui dengan 3 hal. Dilipat gandakan amal dengan 3 hal.
Yang pertama, jika dikerjakan di tanah suci seperti hadis ini. Kemudian yang kedua, apabila dikerjakan di hari yang suci seperti di malam Lailatul Qadar, di waktu yang suci seperti malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, atau 10 hari pertama dari bulan apa? Dzulhijjah. Jadi amal seorang dilipat gandakan oleh Allah dengan apabila dikerjakan dikerjakan di tanah suci. Yang kedua, di waktu-waktu yang suci. Kemudian yang ketiga, amal seorang dilipat gandakan oleh Allah dengan kuatnya niat. Dengan kuatnya niat. Niat semakin kuat melahirkan cinta, melahirkan semangat. Jadi seseorang itu amalnya menjulang ke langit dengan semangatnya, dengan kuatnya niatnya. Dengan kuat niatnya, maka amal seorang dilipat gandakan oleh Allah. Jadi seseorang itu tidak mungkin yang di luar kota Makkah, di luar kota Madinah, sholat di tempat suci setiap hari. Tidak mungkin, karena rumahnya di luar. Dan tidak mungkin seorang itu selalu beribadah di waktu yang suci, di waktu yang mulia. Tetapi seseorang itu bisa meraih pahala yang berlipat ganda dengan menguatkan niat. Niat itu tidak sama antara satu dan yang lain. Karena niat yang kuat, niat keikhlasan itu tidak sama antara satu dan yang lain. Yang satu ikhlasnya sangat kuat, maka ibadahnya semangat. Yang dikerjakannya itu begitu manis karena semangat. Jadi kapan kita merasakan niat yang kuat, itu kita mencintai amal kita tadi, mengerjakannya dengan antusias, tidak capek. Contohnya menghadiri majelis ilmu, hujan deras tetap hadir, tetap merasakan manisnya, yaitu hadir. Itu orang yang diberi oleh Allah anugerah yang sangat besar. Maka para ulama salaf mengatakan, niatul mu'min a'dhamu min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih agung daripada amalnya. Abdullah ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyatun. Berapa banyak amal yang kecil menjadi besar karena kuatnya niat. Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena lemahnya niat. Karena lemahnya niat. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis seperti ini, berarti terdapat pelajaran bahwasannya Allah melipat gandakan amal seseorang jika dikerjakan di tanah suci, dan juga Allah melipat gandakan amal seseorang jika dikerjakan di waktu-waktu yang suci. Yang ketiga ini yang lebih penting, Allah melipat gandakan amal seseorang dengan kuatnya niat. Dengan kuatnya niat seseorang. Niatnya sangat kuat. Niatnya yaitu sangat mulia di dalam beramal, kuat, tangguh. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal yang dikerjakannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Kota Mekah menjadi kota yang paling mulia karena kota Mekah adalah kota diturunkannya apa? Al-Quran. Demikian pula kota Madinah. Demikianlah kota Madinah menjadi kota yang paling mulia setelah Mekah, karena kota Madinah adalah
kota turunnya Al-Quran. Jadi kemuliaan itu ada di mana? Kemuliaan itu ada bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemuliaan itu ada di mana? Kemuliaan itu ada bersama orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bacalah Al-Quran ya ikhwah. Al-Quran itu penuh berkah, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari. Jangan tinggalkan membaca Al-Quran setiap hari, karena itu adalah keberkahan. Mintalah kita pertolongan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari bahayanya HP. Salah satu bahayanya HP, media sosial, adalah menjauhkan kita dari Al-Quran. Salah satu bahayanya media sosial adalah menjauhkan orang dari Al-Quran. Jadi janganlah kita terlalu sibuk dengan HP kita. Karena kalau kita terlalu sibuk, otomatis kita akan jauh dari Al-Quran. Padahal kemuliaan itu ada di tangan kita. Apabila kita dekat dengan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Penuh berkah. Berkah itu apa artinya sih? Barokah itu apa artinya? Kasratul khair, kebaikan yang sangat banyak dan bertambah. Kasratul khair wa nama'uhu, kebaikan yang banyak dan bertambah terus. Itulah keberkahan Al-Quran. Bertambah terus keberkahannya. Semakin kita membaca, semakin berkah. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin dicintai Allah. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, semakin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita hidup di akhir zaman, yang paling lupa, yang paling gampang kita lupakan adalah apa? Al-Quran. Maka pengajian seperti ini adalah waktu-waktu untuk memperbaiki iman, supaya kita dekat dengan Al-Quran dan supaya kita dihindarkan oleh Allah dari fitnah media sosial. Walaupun kadang-kadang kita tidak bermaksiat, kita menghindari yang maksiat, namun karena kita suka dengan tontonan-tontonan yang konyol, maka yang kita korbankan adalah Al-Quran. Naudzubillah. Adalah kita selalu meminta kepada Allah, masing-masing berjuang untuk dekat dengan Al-Quran, dan Allah memberi kepada siapa yang meminta. Allah mengabulkan siapa yang berusaha dan berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan pintu-pintu kebaikan untuknya, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawabu as-su'al ma'a dzikrid dalil, menjawab pertanyaan disertai dengan dalil. Menjawab pertanyaan disertai dengan dalil. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat sangat mengagungkan dalil, sangat mengagungkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bosan
selalu mengingatkan kepada ikhwah, belajarlah menjawab pertanyaan dengan dalil. Jadi kalau kita ditanya anak kita, paling tidak katakan, wahai anakku, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak hafal apa? Dalilnya. Contohnya, wahai anakku, kalau sebelum tidur bacalah doa. Ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilupakan sunnahnya. Jangan dilupakan dalilnya. Jadi anak kita diajarkan doa saja. Ajarkan, ini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kecil kita mendidik anak kita dengan pendidikan ta'dhimud dalil, mengagungkan dalil, baik dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, babun ityanu masjidi Quba wassalatu fihi. Bab mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Bab ini menjelaskan disunnahkannya sholat di Masjid Quba. Adapun sholat di Masjid Al-Qiblatain tidak ada dalilnya. Demikian pula sholat di Masjid Salman Al-Farisi. Ya, ada enggak? Jamaah yang umroh dibawa kemana saja? Tolong sampai sebutkan biar kita koreksi di sini. Sholat di Masjid Salman Al-Farisi tidak ada dalilnya. Sholat di masjid yang ada di Jeddah, Masjid Hudud. Tahu Masjid Hudud ya? Hah? Iya, Masjid Al-Qasas atau masjid tempat yaitu pelaksanaan hukuman mati. Ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya sholat di tempat-tempat tersebut. Jadi silahkan mendatangi tempat, tetapi tempat yang ada dalilnya, yaitu diantaranya sholat di Masjid Quba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi Masjid Quba. Kemudian kita baca hadisnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'ataini. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba naik kendaraan atau berjalan kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba naik kendaraan atau berjalan kaki. Fayusalli fihi rak'ataini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di masjid tersebut, yaitu di waktu duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di Masjid Quba, yaitu pada waktu duha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Beliau salat 2 rakaat, lalu para sahabat berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an atau menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabat yang ada di Masjid Quba. Wallahu taala a'lam.
Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi istihbabu as-salat fi Masjidil Quba. Disunnahkan salat di Masjid Quba. Disunnahkan salat di Masjid Quba. Kemudian yang perlu dipahami, salat di Masjid Quba mengikuti salat di masjid mana? Nabawi. Disunnahkannya salat, pelajaran berikutnya, disunnahkannya salat di Masjid Quba mengikuti salat di Masjid Nabawi. Disunnahkannya salat di Masjid Quba mengikuti Masjid Nabawi. Artinya apa? Tujuan utama kita ke Madinah salat di mana? Salat di Masjid Nabawi. Kemudian salat di Masjid Quba mengikuti saja. Kemudian salat di Masjid Quba hanya mengikuti. Akan tetapi siapa yang ke Madinah tujuannya ke Masjid Quba saja lalu pulang, maka yang dilakukannya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dari luar Madinah safar ke Madinah hanya sholat di Masjid Quba kemudian pulang lagi, maka yang dilakukannya menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihbabu sholatid duha, disunnahkannya sholat duha. Jadi mereka yang mengatakan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat duha, pernyataan mereka adalah pernyataan yang lemah, yang dhaif. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha, namun beliau tidak terus-menerus sholat duha. Kenapa alasannya? Takut diwajibkan. Bukan berarti beliau tidak menganjurkan sholat duha setiap hari. Beliau menganjurkan sholat duha setiap hari. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terus-menerus sholat duha karena takut diwajibkan. Tetapi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kekhawatiran tersebut sudah tidak ada. Maka sunnahnya sholat duha tetap dilakukan setiap hari. Karena ini adalah nasihatnya atau wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hassu alal wafa, keutamaan orang-orang yang setia. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setia. Kenapa beliau datang ke Quba setiap Sabtu? Karena pertama kali tiba di Madinah, beliau di Quba 14 hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijamu, dimuliakan oleh sahabat-sahabat yang ada di Quba. Demikianlah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat setia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat setia. Maka setiap Sabtu beliau mendatangi Masjid Quba. Salah satu hikmahnya karena beliau mendatangi orang-orang yang ada di Quba. Kemudian beliau hadir di situ supaya mereka-mereka yang tidak bisa ke Masjid Nabawi maka bisa bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Quba. Demikianlah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tambahan faedah, siapa yang sholat di Masjid Quba disunnahkan wudu di rumahnya. Siapa yang sholat di Masjid Quba disunnahkan wudu di rumahnya.
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu fi Masjid Quba. Man shalla raka'ataini fi Masjid Quba fahuwa ka umratin." Siapa yang salat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti umrah. Salat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti umrah. Dan di dalam riwayat disebutkan, yaitu dianjurkan wudu di rumahnya masing-masing. Jadi kalau kita umrah, berarti kita sebelum mendatangi Quba lebih utama berwudu terlebih dahulu. Bukan sampai di Quba baru wudu. Tapi kita berangkat, yaitu dari hotel sudah berwudu. Kalau batal tidak masalah, wudu lagi. Kalau batal baru wudu lagi. Demikian, wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, jarak safar dikembalikan kepada urf. Jarak safar dikembalikan kepada urf. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu beberapa mil, belasan kilo, tapi beliau tidak musafir. Tetapi ketika di Dzul Hulaifah yang juga belasan kilo, Nabi sallallahu alaihi wasallam musafir. Apa yang membedakan? Ke Quba tidak safar, di Dzul Hulaifah kok musafir? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ke Quba tujuannya hanya ke Quba saja. Adapun ketika ke Dzul Hulaifah tujuannya beliau haji atau umrah. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Beliau salat zuhur di Masjid Nabawi 4 rakaat. Salat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Jaraknya cuma belasan kilo. Kenapa? Karena tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke Mekah, bukan Dzul Hulaifah, tapi mampir di situ. Jelas ya? Kalau kita dari Wiyung contohnya, dari Wiyung menuju Jakarta. Kemudian kita sholat di masjid yang ada di Juanda. Kita sudah musafir. Tujuan kita kemana? Jakarta. Tapi kalau tujuan kita cuma ke Juanda saja, kita ini bukan apa? Bukan musafir. Jadi kalau tujuan kita hanya ke Juanda saja, dari sini ke sana berapa menit? Setengah jam. Ya, katakan setengah jam. Ini bukan jarak safar. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Nabawi ke Quba tidak safar. Karena tujuan beliau ke Masjid Quba saja. Tapi ketika di Dzul Hulaifah beliau musafir karena tujuannya ke Mekah untuk haji ataupun untuk apa? Umrah. Sebagian yaitu jamaah, yaitu pindah desa ke desa satu musafir. Jadi contohnya dari Wiyung menuju ke Braon musafir, ke Braon menuju Sepanjang musafir. Jadi semua penduduk dunia ini musafir semuanya, tidak ada yang mukim. Jadi jarak safar kembali kepada kebiasaan, kepada urf. Jadi tanyakan, coba kalau kita ke rumah pamitan, mana nak? Saya mau pergi jauh sekali. Safar itu pergi jauh, kemana? Ke Braon. Wow itu memang harus menyiapkan bekal. Safar itu perlu bekal, perlu siapan, perlu makanan. Adapun kembali lagi, ini tidak dikatakan apa? Musafir. Jadi lihatlah, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba tidak safar. Abdullah bin Abbas ditanya, dari Arafah ke Masjidil Haram musafir? Abdullah bin Abbas tidak. Karena dari Arafah ke Masjidil Haram cuma belasan kilo, 12 kilo. Tapi Abdullah bin Abbas berkata, walakin min Makkah ila Jeddah. Tapi dari Makkah sampai Jeddah baru musafir. Sekitar 100 kilo lebih. Perjalanan 1 jam lebih atau kurang lebih 1 jam baru dari Makkah menuju Jeddah. Walakin min Makkah ila Jeddah. Tapi dari Makkah ke Jeddah baru dikatakan safar. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini, insyaallah akan kita lanjutkan
pada kajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah sholat di Masjid Quba sendiri-sendiri? Iya. Sholat duha. Iya. Sholat duha lebih utama. Sholat duha lebih utama sholat duha. Iya. Kalau tidak ya sholat umum, sholat 2 rakaat. Kalau pas sholat fardu, sholat fardu. Kemudian kalau selesai sholat fardu, sholat 2 rakaat, niat sholat di situ 2 rakaat secara khusus. Kalau pada waktu duha lebih afdol lagi. Kalau sekiranya sholat 2 rakaat saja sudah mengamalkan hadis ini. Jelas ya? Ya termasuk. Kalau di waktu duha niatkan waktu apa? Duha. Kalau kita bisa mengatur jadwal, biasanya turis itu kan seperti itu. Ada ke Kuba, ada ke pasar, ada kebun kurma. Kebun kurmanya dihapus. Tapi masalahnya kena mafia sana sudah. Supir busnya itu marah. Ini ibadah pun ada mafianya. Ini kita ini sebenarnya kalau ke sana dikasih bonus sama itu. Iya seperti itu. Ini memang ujian orang yang mengamalkan sunnah. Ini akhirnya ke kebun kurma ya tinggal aja tidur di bus saja. Jadi demikian, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, sholat sendiri, sholat menyendiri, dan boleh diniatkan apapun. Boleh niat sholat duha kalau waktunya duha. Kalau waktunya siang contohnya niat sunnah saja, sunnah mutlak. Sholat di Masjid Quba 2 rakaat. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah setiap nadar boleh diganti dengan yang lebih baik? Contohnya ada orang yang nadar sodako 1 juta boleh diganti 2 juta. Atau nadar yang lain diganti dengan yang lebih baik, wallahu alam. Jadi kalau dilihat secara kias tidak mengapa. Kalau dalilnya secara kias iya. Tapi nanti kita teliti lagi, kita tanyakan lagi atau kita koreksi lagi, wallahu alam. Di sini ada pertanyaan berkenaan dengan mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah jika kita mendengarkan melalui siaran TV yang tidak menyiarkan secara live tapi siaran ulang atau tunda, apakah kita tetap diwajibkan, itu tetap disyariatkan mengucapkan sholawat? Iya. Jadi kalau live sholawat, kalau tunda wis kak enggak, tetap sholawat. Bahkan rekaman kita murojaah kajian, setiap mendengar nama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan atau disunahkan atau disyariatkan untuk apa? Bersolawat. Jadi ahlul hadis itu cinta solawat, walaupun kampung halamannya tidak namanya bumi solawat. Jadi walaupun kamu kadang-kadang namanya tok bumi solawat tapi tidak solawat. Solawatnya kalau lagi berjamaah saja, sendiri-sendiri. Setiap mendengar solawat. Itu kemuliaan ahlul hadis. Dan kemuliaan ini
tidak dirasakan kecuali ahlul hadis. Karena ahlul hadis sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita, ngobrol saja. Jangan malu. Kok enak sholawat, kok ceramah saja. Nah, tanda kecintaan kita ini kurang. Kita mengatakan yahi, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ono hadis koyo ngene. Nabi katanya seperti ini ya. Tinggal sallallahu alaihi wasallam saja berat. Benar kita tahu tapi sungkan ada. Sungkannya ini ganti dengan cinta. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Karena mereka salah satu kemuliaan mereka selalu bersolawat apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Riwayatnya benar atau enggak, wallahu a'lam. Air yang berkah hanyalah air apa? Zam-zam. Adapun sumur Sunan Ampel yang katanya ada pipanya nyambung Masjidil Haram. Karena ada orang yang berziarah itu beli aqua untuk dibuang airnya, ganti sumur. Padahal sumurnya itu lumut dan ada kodoknya juga. Iya tak Bang? Iya, lumut dan saya pernah lihat. Lihat aja sudah mau muntah gitu. Tapi khurafatnya kuat. Ada khurafatnya. Ini khasiatnya seperti air apa? Zam-zam. Dan ini ada seperti itu. Air yang berkah hanyalah air apa? Air zam-zam. Silakan ambil air zam-zam. Kemudian mintalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda tentang air zam-zam. Tentang air zam-zam. Az-zamzamu ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam tergantung doa di saat meminumnya. Jadi doalah ketika minum air zam-zam. Kalau punya air zam-zam hematlah, sedikit saja minum, banyak doa. Banyak doa. Maka jamaah haji kadang-kadang bawa air zam-zam cuma 5 liter. Kemudian ditambahi air galon. Air galon 5 galon. Ini tidak benar ini. Ini bukan air zam-zam, ini sudah air campuran zam-zam. Campuran air zam-zam. Ya, sedikit saja, tidak apa-apa, sedikit tapi zam-zam asli. Banyak berdoa di situ. Berdoa, yaitu sebelum minum air zam-zam adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan melanjutkan pada kajian yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang membantu kita untuk menyediakan bangku di pengajian ini. Semoga Allah menerima sebagai amal soleh. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazahullahu khairan. Semoga Allah menerima sebagai amal jariah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.